Prof. Edi Laksono dari ITB, kemudian ada Pak Bolo dari Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, dan teman-teman PLN Indonesia Power Service yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan knowledge sharing pada sore hari ini yang berjudul Peningkatan Efisiensi Sistem Turbin Uap dengan Digital Turbine Optimization, kami singkat TUTOP, berbasis Artificial Intelligence, yaitu sebuah aplikasi berbasis web yang dapat memberikan rekomendasi pengoperasian optimal yang dapat meningkatkan efisiensi pada sistem turbin uap di PLTU. Nah, berikut merupakan sedikit kurikulum vitae dari saya. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan. Saat ini saya bertugas sebagai Officer Engineering Efisiensi di PT PLN Indonesia Power, PLTU Pelabuhan Ratu. Dan untuk riwayat pendidikan saya sebelumnya eh, menempuh pendidikan di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, jurusan Teknik Manufaktur, dan saat ini masih statusnya mahasiswa eh, di jurusan Teknik Mesin di Institut Teknologi PLN. Jadi suatu kehormatan juga bagi saya bisa menyampaikan knowledge sharing kepada teman-teman BKTF dan teman-teman yang lain. Dan untuk sedikit untuk karir histori saya masuk PLN Indonesia Power di tahun 2014, dimulai di Bali, di Pesanggaran sebagai di bidang operasi, kemudian di Agustus 2016 hingga Juli 2018 bertugas di bagian operation dan maintenance di PLTD Karimun Jawa untuk subunit Semarang. Kemudian di Juli 2018 hingga April 2021 saya bertugas di bidang maintenance di PLTGU Tambak Lorok Semarang, dan dari April 2021 hingga sekarang saya bertugas di engineering efisiensi di PLTU Pelabuhan Ratu. Dan sebelum ke materi terkait peningkatan efisiensi sistem turbin uap menggunakan the top, sebelumnya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tempat saya bertugas saat ini, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu. PLTU Pelabuhan Ratu merupakan pembangkit listrik Fast Track Program 1 yang dibangun tahun 2007. Di pembangkit ini terdiri dari 3 unit, masing-masing unit dengan kapasitas 350 MW, jadi total kapasitasnya di 1050 MW, yang merupakan tulang punggung dalam sistem kelistrikan di subsistem Cibinong 150 kV Jawa Barat bagian selatan. Dan terlebih dahulu saya akan menyampaikan mengenai manajemen efisiensi sebagai panduan dalam proses bisnis di pilar efisiensi di pembangkit listrik thermal. Jadi mengapa manajemen efisiensi harus diterapkan di unit-unit pembangkit listrik? Yang pertama terkait kinerja unit pembangkitan. Jadi setiap semesternya kita terdapat target kinerja. Kemudian yang kedua adalah di salah satu target kinerja itu adalah terdapat biaya pokok produksi PLN. Kemudian yang ketiga terkait efisiensi dan keandalan pembangkit. Jadi adanya tren penurunan efisiensi dan keandalan pembangkit yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Dan yang keempat adalah compliance terhadap regulasi baik tentang konversi energi maupun manajemen energi. Manajemen efisiensi ini sendiri adalah pengelolaan unit pembangkit dengan melakukan perencanaan, implementasi program, dan evaluasi secara berkesinambungan sehingga dicapai efisiensi unit yang optimal dengan menggunakan tool yang memadai. Jadi harus berkesinambungan juga antara people, technical, dan organisasi yang berjalan seiringan. Kemudian kerangka kerja dari manajemen efisiensi itu sendiri adalah plan, do, check, dan action. Di sisi plan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan collecting data, kemudian kita lakukan analisa data, kemudian kita tetapkan target dan sasaran efisiensi, kemudian kita buat rekomendasi efisiensi berupa idea generation atau idea charter. Dan selanjutnya di sisi do, kita eksekusi rekomendasi yang telah kita susun sebelumnya. Selanjutnya di sisi check, kita lakukan war room activity, atau war room activity adalah monitoring parameter-parameter unit
yang terkait dengan efisiensi. Jadi kita monitoring parameter aktual terhadap baseline yang telah kita tetapkan sebelumnya. Selanjutnya kita lakukan monitoring progress ED tracker atau rekomendasi efisiensi yang telah kita susun. Yang ketiga, kita lakukan performance test bulanan untuk mengecek performa unit di tiap bulannya. Kemudian yang keempat adalah weekly meeting efisiensi. Jadi setiap hari Selasa kalau di PLTU Pelabuhan Ratu kita lakukan weekly meeting efisiensi yang di dalamnya kita sampaikan monitoring parameter yang terkait efisiensi di mingguan dan juga hasil performance test. Selanjutnya di sisi action kita lakukan evaluasi implementasi terhadap rekomendasi apakah hasil rekomendasinya sesuai. Kemudian kita buat dalam bentuk laporan efisiensi. Ada weekly report efisiensi, ada performance test report efisiensi, dan ada laporan bulanan efisiensi. Berikut merupakan timeline manajemen efisiensi. Yang pertama adalah overview manajemen efisiensi. Yang kedua adalah pengolahan data efisiensi. Yang ketiga, kita lakukan identifikasi deviasi dari hit rate gap analysis. Jadi kita punya baseline hit rate yang kemudian kita bandingkan dengan hasil tes yang aktual. Kemudian kita lakukan analisa dan rekomendasi terkait losses-losses yang terjadi. Dan selanjutnya kita lakukan pengendalian efisiensi melalui eh, pembuatan dan monitoring progress EDA tracker atau rekomendasi efisiensi dan juga monitoring pelaksanaan rekomendasi yang telah dibuat. Dan berikut merupakan proses manajemen efisiensi mulai dari pengumpulan data, kemudian kita lakukan pengolahan data, perhitungan performance atau dengan hit balance dari hasil performance test, kemudian kita lakukan identifikasi potensi penghematan, terdapat losses apa saja, kita buatkan Pareto hit loss-nya. Kemudian keempat kita lakukan analisa, identifikasi dan rekomendasi dari losses yang terjadi. Kemudian kita lakukan penjaringan gagasan, tindakan apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengurangi losses. Yang keenam kita lakukan eksekusi gagasan melalui EDA charter atau EDA tracker. Dalam hal ini kita inputnya di Maximo. Yang tujuh kita lakukan pengendalian efisiensi melalui war room activity tadi. Jadi kita di CCR atau di control room unit itu terdapat satu dashboard untuk memantau parameter yang terkait dengan efisiensi. Kita bandingkan kesesuaiannya antara yang aktual dengan baseline yang telah kita tentukan. Dan selanjutnya terkait budaya manajemen efisiensi untuk membuat pilar efisiensi di unit perjalanan yang lancar, kita perlu melaksanakan budaya-budaya efisiensi. Yang pertama adalah optimasi implementasi war room tadi untuk menjaga parameter operasi sesuai dengan baseline dan menurunkan auxiliary power. Kemudian kita melakukan optimasi terhadap pola pengembangan unit dan optimasi coal blending. Jadi batu bara mana dengan nilai kalor berapa yang cocok untuk mendapatkan NPAR atau specific fuel consumption yang sesuai dengan target. Kemudian yang ketiga kita meminimalkan kebocoran uap, air, udara, dan bahan bakar. Yang keempat kita melakukan penggunaan teknologi dalam meningkatkan kehandalan dan efisiensi. Dan yang kelima, kita lakukan peningkatan kualitas dan penurunan durasi line outage atau overhaul. Yang keenam adalah kecepatan peningkatan efisiensi, kompetensi pegawai. Dan yang ketujuh adalah koordinasi dengan P2B agar dapat didispat dengan beban yang tinggi. Nah, dari 7 poin ini, yang akan saya bahas adalah mengenai poin yang keempat, yaitu penggunaan teknologi dalam meningkatkan kehandalan dan efisiensi melalui judul yang saya angkat tadi. Namun sebelumnya, berikut merupakan introduction mengenai platform yang saya gunakan dalam improvement yang dibuat. Jadi kita menggunakan REOC atau Reliability and Efficiency Optimization Center. Jadi PLN Indonesia Power ini memiliki bagian atau bidang di
yang berkedudukan di Jakarta ini yang bisa memonitoring seluruh unit secara real time terkait baik keandalan maupun di sisi efisiensinya. Dan yang kedua adalah PiVision. PiVision merupakan perangkat lunak visualisasi data industri yang dikembangkan oleh Osisoft yang bekerja dengan platform manajemen data eh, dengan interface grafis yang intuitif dan juga memungkinkan penggunanya untuk membuat dashboard, grafik, dan laporan untuk memantau serta menganalisis data operasional dan proses industri dari berbagai sumber seperti sensor dan sistem kontrol. Jadi platform atau media yang kami gunakan untuk improvement ini adalah Riosi dan PiVision. Dan berikut merupakan improvement yang kami buat. Jadi yang pertama kami melakukan optimasi melalui machine learning. Jadi kita melakukan optimasi parameter operasi turbin yang controllable menggunakan machine learning. Yang kedua, kita membuat online root cause analysis. Jadi secara real time kita bisa memberikan analisa awal jika terjadi anomali unit yang berdasarkan dari EPRI untuk referensinya. Kemudian yang ketiga adalah kita integrasikan machine learning dengan Reosi atau PiVision tadi. Jadi aplikasi The Top ini merupakan integrasi uh, pemrograman Python terhadap Reosi atau PiVision. Dan untuk novelty, kebaruan, dan award yang pernah kami capai dengan improvement ini, untuk novelty-nya sudah ada prediksi power dari turbin, namun tidak menghitung parameter warp yang masuk. Kemudian ada juga dari sisi improvement turbine efisiensi, itu tidak mencakup parameter yang kritikal, semisal mainstream pressure. Kemudian juga sudah ada simulasi machine learning, namun belum diaplikasikan secara aktual. Dan yang keempat adalah parameter kontrol. Parameter yang dikontrol hanya satu parameter saja. Jadi dari improvement digital turbine optimization yang kami buat itu sudah mencakup semuanya. Kemudian ini apa namanya improvement kami juga sudah kami buat papernya dan kami ikutkan di konferensi internasional di International Conference of Energy Technologies of Future Grids atau ITFG di Wollongong, Australia. Kemudian dari sisi award juga kami telah mendapatkan eh, pemenang di kategori Special Submission di penghargaan Subroto bidang efisiensi energi tahun 2023. Ya, jadi mengapa kami membuat improvement ini? Jadi yang pertama, pola operasi pada saat beban 330 MW di unit pelabuhan Ratu ini, mainstream pressure-nya cenderung beragam di setiap regunya. Yang kedua, baseline yang ada itu di manual book bersifat statis. Jadi saat mainstream flow atau mainstream flow di atas 700 ton per jam itu, mainstream pressure-nya itu di sekitar 16 MPa. Jadi flat, tidak ada menyesuaikan em, terkait beban ataupun turbine heat rate yang paling optimal. Kemudian belum ada analisa awal terkait anomali yang terjadi. Jadi belum ada secara real time itu analisa terkait losis-losis yang terjadi ataupun anomali di sisi operasi yang terjadi. Nah, metodologi yang kami gunakan, yang pertama adalah kita lakukan identifikasi masalah. Kemudian yang kedua kita lakukan studi literasi. Yang ketiga kita lakukan pengumpulan data operasi dan analisa data operasi turbin. Kemudian kita lakukan simulasi dan rancangan eksperimen menggunakan supergate cycle. Selanjutnya kita setup dashboard di PiVision. Kemudian kita setup komunikasi dari Python ke PiVision. Selanjutnya kita lakukan pembuatan model program artificial intelligence dengan Python. Dan kita lakukan implementasi program dan sosialisasi improvement ke semua bidang. Kita evaluasi jika validasi masih kurang oke, kita kembali ke pembuatan model program AI dengan Python. Jika sudah oke, kita lakukan continuous operation dan finish.
Selanjutnya, poin selanjutnya adalah kita yang di salah satu metodologinya adalah analisa data operasi. Jadi kita lakukan identifikasi batasan desain operasi pada sistem turbin. Kemudian yang kedua kita lakukan analisa kurva kapabilitas. Yang ketiga kita lakukan identifikasi dosis tertinggi di seluruh sistem berdasarkan Pareto chart. Yang bisa kita lihat di gambar ini, turbin komponen memiliki persen yang paling tinggi dan breakdown dosis kilokalorie per kWh yang paling tinggi dibanding parameter yang lain atau komponen yang lain. Jadi kita lakukan pembuatan fishbone diagram pada dosis turbin, mulai dari manpower, material, metode, dan mesin. Selanjutnya kita lakukan simulasi data dan rancangan eksperimen. Jadi kita identifikasi dulu seluruh parameter operasi yang bersifat controllable dan kritikal pada sistem turbin yang memiliki impact terhadap efisiensi turbin, mulai dari main steam atau main steam temperatur, main steam pressure, feed water dan steam flow, kemudian feed water level dan condenser effectiveness. Kedua, kita lakukan simulasi untuk mengukur efek dari perubahan parameter operasi. Yang ketiga, kita lakukan menentukan nilai parameter yang optimal dengan menggunakan fitur Design of Experiment atau DOE. Dan untuk proses pengiriman datanya, alurnya adalah data dari DCS di CCR unit masuk ke PyData server, kemudian disimpan di PyData archive. Setelah itu kita lakukan pembuatan model algoritmanya di Python, mulai dari collecting data hingga deploy modelnya. Kemudian kita upload kembali ke PyData archive yang nantinya akan divisualisasikan di PyVision. Jadi untuk urutan pembuatan model program AI-nya, yang pertama adalah kita lakukan program preparation. Kita siapkan library-library di Python yang kita butuhkan. Selanjutnya kita lakukan collecting data. Jadi data yang kita butuhkan untuk pembuatan model ini yang pertama adalah gross make watt atau gross load atau beban dari unit. Kemudian ada call flow total atau total konsumsi batu bara per jamnya. Kemudian ada main steam pressure. Kemudian ada specific fuel consumption atau banyaknya batu bara yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kWh dan satuan kilogram per kWh. Kemudian juga ada data uh, turbine heat rate. Turbine heat rate adalah yang mengindikasikan seberapa besar efisiensi dari turbin uap. Dan kita ambil datanya di interval setiap 1 menit dengan banyak dengan lama di 15 hari terakhir ini. Untuk interval ini kita bisa set sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan future engineering mulai dari filtering data, kemudian kita ambil data specific fuel consumption yang terkini dan beban yang terkini, dan kita tentukan turbine heat rate optimal. Jadi kita tentukan dengan dari data-data historical yang telah diambil itu yang paling minimal atau paling kecil terkait turbine heat rate-nya. Karena semakin rendah nilai turbine heat rate berarti semakin efisien unitnya. Kemudian kita mendefinisikan variabel independen dan dependent atau variabel input atau targetnya. Di sini sebagai inputan ada 3, yaitu beban, kemudian yang kedua adalah specific fuel consumption, dan yang ketiga adalah turbine heat rate. Dengan yang menjadi target atau variabel dependennya itu adalah main steam pressure yang nantinya akan kita setting sesuai dengan rekomendasi dari model ini. Selanjutnya kita lakukan splitting data ke data training dan data testing dengan komposisi 70-30%. Lanjut kita lakukan pembuatan
model dengan menggunakan algoritma random forest regression. Nah, mengapa kami menggunakan algoritma random forest regression? Jadi kami telah membandingkan dengan algoritma-algoritma lain dari data yang telah kita analisa, mulai dari linear regression, kemudian SVM, kemudian decision tree, kemudian neural network dan lain-lain. Random forest regression memiliki nilai error yang paling kecil dan nilai R-square yang paling besar. Jadi kami menggunakan random forest regression ini. Selanjutnya kita train modelnya. Setelah itu kita lakukan buat prediksi. Kemudian kita akses hasil modelnya dengan R-square untuk koefisien determinasi. Ini nilainya di atas 0,85 sudah cukup baik. Kemudian jika memang hasilnya valid dari R-square-nya bagus, maka kita lanjutkan ke deployment yang nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Namun jika hasilnya kurang bagus untuk asesmen R-square-nya, kita juga ada tambahkan fitur hyperparameter tuning agar hasil dari prediksinya, asesmen hasil R-square-nya bisa lebih dari 0,75. Lanjut kita lanjutkan prediction, model performance assessment, dan kita lanjutkan ke deploy. Dan berikut, jadi hasil deployment-nya adalah berupa grafik. Jadi nanti jika programnya di running, maka akan mengupload value berupa grafik dan angka di partition. Dan berikut merupakan langkah deployment modelnya. Yang pertama kita save dulu program di Python-nya berbentuk .py atau yang bisa dieksekusi dengan Python. Selanjutnya kita gunakan fitur task scheduler di Windows untuk mengeksekusi programnya. Jadi kita tentukan kapan programnya itu di running dan di setiap interval berapa menit. Jadi kita bisa set setiap berapa lama programnya itu running. Jadi kalau di kami set setiap 5 menit sekali. Selanjutnya nanti setiap 5 menit tersebut akan di running sendiri oleh Python. Jika hasil runningannya sudah selesai, maka nanti akan masuk ke nilainya ke grafik yang Massive Pressure AI recommendation dan juga memunculkan nilainya. Jadi dari dashboard ini kita bandingkan ini yang aktual, kemudian ini adalah yang rekomendasi. Dan jika masih di bawah nilai yang direkomendasikan, maka akan muncul string untuk set Massive Pressure sesuai dengan rekomendasi dari AI. Dan selain di dashboard yang Massive Pressure rekomendasi based on AI, kami juga terdapat dashboard pendukung berupa dashboard identifikasi loss dan benefit analysis. Jadi ada dashboard target operasi pada turbin uap, kita bandingkan yang aktual dengan baseline yang ada. Jika masih masuk ke baseline berarti warna hijau, jika keluar dari baseline berarti berwarna merah. Dan jika masih ada ruang untuk improvement di yang berwarna merah ini, maka di bidang operasi bisa melakukan optimasi. Selanjutnya ini dashboard target operasi pada feed water heater. Dan juga kita juga ada dashboard terkait heat rate losses dan benefit. Jadi di dashboard ini kita bisa langsung mengetahui secara real time parameter-parameter mana saja yang mengalami losses sebesar kilokalori per kWh atau sebesar rupiah juta per hari. Jadi kita bisa langsung mengcapture di sisi mana saja yang terdapat losses, dan jika memang bisa langsung dieksekusi, maka bisa kita lakukan eksekusi. Namun jika memang terkendala peralatan, kita harus menunggu untuk perbaikan peralatan tersebut. Nah, itu juga terdapat dashboard
terkait rekomendasi secara real time. Ini di sisi high pressure heater. Ini base-nya referensinya adalah EPRI. Jadi membacanya di jika di baris nomor satu adalah inadequate venting line plug, jika berwarna merah semua di di bulat yang 1, 2, 3, dan 4, berarti nanti akan muncul rekomendasi di eh, yang perlu dilakukan. Kemudian untuk ya utilisasi dari proses the top ini sendiri, ini menyesuaikan siklus dari PDCA di ISO 50001 terkait manajemen efisiensi, mulai dari perencanaan operasi, kemudian identifikasi konsumsi dan ketersediaan bahan bakar, kemudian identifikasi karakteristik bahan bakar, kemudian rekomendasi dari baseline melalui eh, the top ini, kemudian kita eksekusi operasi apakah sesuai. Jika sesuai kita evaluasi dan kita continuous, jika tidak kita analisa lagi melalui penyesuaian parameter ini dengan normalisasi peralatan. Jadi flowchart juga di top ini juga sudah ada eh, IK-nya atau instruksi kerjanya yang dikelola oleh PIC Integrated Management System. Ini merupakan efektivitas pasca improvement dari penggunaan digital turbine optimization berbasis AI. Jadi terdapat penurunan rata-rata turbine heat rate dari yang tadi sekitar di 2000 ke 2400 ke 2300-an. Jadi penurunan turbine heat rate-nya adalah sekitar 79 kilokalori per kWh atau setara NPHR di 36,5 kilokalori per kWh. Dan untuk manfaat finansialnya secara rupiah itu terkait BPP adalah 2,9 rupiah per kWh, dan jika di total benefitnya per tahun itu setara dengan 19,45 miliar per tahun dengan penurunan penggunaan batu bara sebesar 2,95 ton per jam. Dan terkait SDGs atau Sustainable Development Goals juga bisa menurunkan emisi ke atmosfer ya, di emisi terkait CO2, SO2 dan NOx. Kemudian kita juga dari improvement ini juga bisa menurunkan penggunaan makeup water sebesar 2,1 ton per jam, bisa menurunkan penggunaan batu bara sebesar 2,95 ton per jam, dan juga terkait juga dengan pendidikan dan kesadaran lingkungan dengan sosialisasi program efisiensi ke berbagai pihak. Improvement ini juga sejalan dengan aspirasi dari PLN di sisi lean dan digitalisasi pembangkit. Dan untuk kesimpulan dari improvement ini, yang pertama, PipeVision telah terintegrasi dengan algoritma The Top sehingga memudahkan proses monitoring dan eksekusi di bidang operasi, HAR maupun engineering. Kemudian digital turbine optimization dirancang dengan artificial intelligence untuk optimasi parameter di sistem turbin. Kemudian di sisi panduan digital sistem, jadi terdapat panduan yang memudahkan operasi dalam pengoperasian turbin yang optimal. Kemudian dari sisi benefit improvement ini tadi menurunkan turbine heat rate 79 kcal per kWh atau NPHR setara 36,5 kcal per kWh dengan rupiah setara 19,45 miliar per tahun dengan penurunan BPP komponen C di 2,9 rupiah per kWh. Dan untuk sarannya, jadi untuk improvement ini bisa didiseminasikan ke seluruh pembangkit baik PLTGU maupun PLTU, dan juga improvement ini sudah kami diseminasikan di salah satunya di PLTGU Tambak Lorok, itu sudah
menggunakan improvement ini dan sudah eh, mendapatkan hasilnya terkait terjadi peningkatan efisiensi dengan optimasi di sisi mainstream pressure di sisi LP kalau di PLTGO tambah kloro. Kemudian dari sisi otomatisasi ini sarannya tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi namun bisa langsung men-trigger aktor-aktor di unit. Dan untuk pengembangan di top ini sendiri, yang pertama kita lakukan online tuning boiler berbasis AI, dan saat ini juga sudah kita buat yang terkait boiler ini ada di optimasi L4 ratio berbasis AI. Kemudian lanjutnya adalah investasi online analyzer. Ini juga in progress. Rencananya kami akan memasang di bulan September nanti online furnace temperature monitoring system yang bisa menggambarkan pola api secara online, secara real time. Kemudian lanjutnya adalah upgrade peralatan mekanik dan instrumen. Ini juga terkait secondary air damper dan built-in burner untuk eh, pola pembakaran. Ini kita juga sudah akan dilakukan eh, penggantian dari motor operating valve-nya di bulan September ini. Selanjutnya, mimpi kami otomasi peralatan terhadap DCS di 2025. Next, terkait pengelolaan manajemen efisiensi ini dan improvement yang telah kami buat itu bisa berjalan dan bisa berimpact karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah keinginan untuk maju dan bersabar atas segala ujian. Yang kedua, kita berikan waktu yang lebih untuk membuat suatu improvement, bisa di luar jam kerja maupun di waktu senggang. Kemudian kita komitmen terhadap apa yang kita akan buat. Kemudian kita pertajam kemampuan analisa dengan menambah studi literasi. Dan yang terakhir adalah kita jalin komunikasi yang baik antar bidang. Karena jika hanya di sisi engineering efficiency saja atau di sisi engineering saja tidak akan bisa menghasilkan eh, hasil yang baik dari improvement atau pekerjaan yang kita lakukan. Jadi butuh sinergi antar bidang baik operasi, pemeliharaan, engineering maupun di energi primer. Baik, terima kasih. Eh, Demikian penyampaian knowledge sharing dari saya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan jika ada eh, hal-hal yang ingin didiskusikan. Saya kembalikan ke Pak Koko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas presentasinya. Baik, Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa angkat tangan atau juga menuliskan di kolom chat. Baik, mungkin di sini ada pertanyaan di kolom chat dari Bu VB Maulita. Selamat sore, terima kasih atas ilmu yang disajikan. Perkenalkan saya PB Maulita TF UGM. Pertanyaannya satu, bagaimana evaluasi kinerja di top dibandingkan dengan metode konvensional dalam meningkatkan efisiensi turbin uap? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana di top mempengaruhi keselamatan dan kehandalan sistem turbin uap secara keseluruhan? Yang ketiga, bagaimana implikasi penggunaan di top terhadap industri energi secara keseluruhan? Mungkin itu Pak Agus. Baik, langsung saja saya jawab dari eh, VB Maulita. Jadi yang pertama, bagaimana evaluasi kinerja desktop ini dibandingkan metode konvensional. Jadi jika kita lakukan metode konvensional itu tadi baseline-nya bersifat eh, statis ya kalau di unit kami ya. Baseline-nya itu kalau bebannya di atas 300 MW itu sudah patokannya hanya di atas 15 MPa ya. Dan saat ini beban juga eh,
tidak selalu di atas 300 mW, dan juga batu bara yang masuk ke unit itu bervariasi, mulai dari nilai kalor yang bermacam-macam juga, dari 4.000, mulai dari 3.800 hingga 4.500 kilokalori per kilogram, dengan supplier yang bermacam-macam juga dan karakteristik batu bara yang bermacam-macam. Jadi butuh, kalau konvensional itu hanya tadi baseline-nya statis saja, jadi tidak mengikuti perubahan beban dan perubahan batu bara yang masuk, dan juga tidak memperhitungkan hasilnya, seberapa besar turbine heat rate atau specific fuel consumption yang dihasilkan. Makanya tadi inputannya salah satunya adalah specific fuel consumption dan turbine heat rate. Itu untuk yang eh, terkait konvensional dan yang the top. Kemudian seberapa besar mempengaruhi keselamatan dan keandalan seluruh sistem turbin ya. Jadi eh, di di top ini sendiri, nah ada parameter-parameter terkait sistem turbin, ada batasan-batasannya. Jadi jika melebihi atau kurang dari baseline berarti masih bisa dioptimalisasi. Namun jika sudah melebihi dari apa namanya batasan trip itu, kalau secara keamanan dan keselamatan sistem turbin, memang di the top ini hanya terkait efisiensi. Jadi yang terkait keselamatan sistem turbin dan keandalan sudah ada batasan alarm tersendiri. Jadi kalau ini hanya seberapa besar ruang improvement yang bisa kita eh, capai dari perbandingan parameter aktual dengan baseline yang telah kita tentukan. Kemudian selanjutnya, bagaimana implikasi the top terhadap industri energi secara keseluruhan. Jadi sebenarnya the top ini sendiri saat ini baru eh, kebetulan kami di PLTU Pelabuhan Ratu itu baru melakukan diseminasi untuk improvementnya, dan baru beberapa unit yang baru memulai dan yang sudah selesai itu di PLTGU Tambak Lorok. Jadi kalau misalkan di setiap unit membangkit eh, bisa menggunakan detop ini sendiri, akan banyak apa namanya potensi penghematan yang bisa dicapai baik di PLTU maupun di PLTGU, karena dengan kerangka improvement yang hampir sama dengan penggantian atau ibaratnya di ATM saja amati tiru modifikasi terkait parameternya diganti ke parameter di unit lain, itu insya Allah bisa dilakukan. Namun saat ini memang baru di unit PLTGU Tambak Lorok yang sudah selesai untuk diseminasi dari improvement ini. Mungkin itu Pak Koko untuk jawaban dari saya terkait pertanyaan dari VB Maulita ya. Terima kasih. Baik, ini ada dari Pak Bartin Sayogo, angkat tangan. Silakan Pak untuk bertanya. Terima kasih. Ini maaf nih saya tadi soalnya kelihatannya kok belum belum disinggung ya. Sebenarnya ini pada saat kita menentukan sistem ini ya, ini Iya, parameter apa aja yang dideteksi?
Apakah kalau semuanya kan mungkin nggak mungkin ya. Betul, Pak. Nah, itu kan harusnya nanti Pareto juga kan. Nah, itu cara cara milihnya gimana? Parameter apa yang paling berperan ya? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah parameter nanti kita pilih, kan ada limitnya itu kan, limit atas atau bawah yang nggak bisa yang Iya, nggak bisa dilampaui kan. betul. Baik karena ya, kayak contohnya kayak tadi sudah dicontohkan kayak batu bara. Kalau dari untuk inputnya berbeda-beda kan pasti nggak bisa diperbaiki lagi kan. Betul. Nah, berarti nanti secara sistem memang artinya efisiensinya ini selalu berubah ya, sesuai dengan kondisi ya. Betul, Pak. Jadi menyesuaikan dengan kondisi batu bara yang masuk Oh, ke pokoknya unit. pokoknya yang ditentukan itu ya. Nah, yang menarik itu Betul. yang ini juga karena tadi kan dibicara masalah manual itu ya. Cara deteksi mutu batu baranya gimana kalau secara online? Jadi kami untuk batu bara pun kita buat pendekatan, Pak. Pendekatan nilai kalor, eh, apa namanya? Nilai kalor yang masuk ke unit itu dengan menggunakan regresi terhadap SFC. Jadi kita kumpulkan data specific fuel consumption di data historical misalnya setahun terakhir, kemudian kita bandingkan dengan nilai kalor yang masuk ke unit itu nilai kalornya hasil lab batubara yang kami punya yang sudah tersertifikasikan. Nah, jadi kita eh, bandingkan, kita buat regresinya. Nah, rumus regresi tadi nanti Oh, kita inputkan ke PyVision atau eh, Treosi tadi yang bisa menunjukkan nilai batu bara yang masuk saat ini tuh di nilai kalor berapa gitu. Saya ini oh, contohkan. jadi bukan angka pasti ya. Karena Betul, regresi kan Pak. sebenarnya itu kita cuman ngambil titik bolong-bolong kita akhirnya kalau kira-kira di antara itu langsung kita ambil jangkep linear itu ya. Iya, betul, Pak. Karena untuk batu bara sendiri, sebenarnya kita punya call online analyzer ya, Pak. Namun terkendala karena variasi batu bara yang masuk sudah sangat banyak, itu terkendala di kalibrasinya. Jadi ini contohnya, Pak. Ntar saya coba share lagi. Sudah tampil belum ya, Pak? Ya. Nah, ini adalah real time nilai kalor batu bara yang masuk ke unit dengan pendekatan regresi tadi, Pak. Hmm. Jadi kita Ini masukkan, mutu bawahnya kalau misalnya ada batu bara yang mutu bawahnya nggak memenuhi syarat langsung ditolak ya. nah kalau kebetulan kalau di kami ini itu ada proses namanya umpire ya, Pak. Jika hasil apa namanya hasil COA analisis unloading ataupun loadingnya itu deviasinya dengan hasil lab tuh deviasinya sangat jauh, misalkan di 300 kilokalori per kilogram itu kita bisa biasanya mengajukan umpire atau keberatan terhadap supplier, dan itu juga bisa kita apa namanya eh, pilih lagi supplier-supplier yang memang supplier batu bara yang nilai kalornya itu sesuai dengan, tidak beda jauh lah Pak, degradasi nilai kalornya dari unloading ke yang masuk ke unit di hasil lab gitu. Tapi itu ranahnya di ranah energi primer dan PLNEP ya Pak ya. Ya, tapi kan artinya Anda bisa memutuskan diterima atau enggak. Kalau enggak, kan rusak nanti efisiensinya. Nah Ya kan? ini sementara Nggak ini bisa kita nggak tercapai. bisa ini Pak. Itu yang jadi masalah kan? Ya itu Pak. Jadi selama ini terkait energi primer kan kita tidak bisa, oh saya nggak bisa menerima batu bara ini gitu Pak. Oh, Tapi nggak kita bisa ya? kasih rekomendasi eh, ke energi primer bahwa untuk mencapai target SFC misalkan 0,6364 itu butuh batu bara nilai kalor 4350 sampai 4450 gitu Pak. Kami rekomendasikan itu ke energi primer. Oh, berarti udah ada kondisionalnya ya. Kalau itu nggak Betul dipenuhi, Pak. nggak bisa itu iya. Ya Nah, betul yang kedua, Pak. yang ya itu artinya oke lah itu artinya itu udah sebenarnya di luar kendali itu ya. Yang Ya sebenarnya betul. masuk kendali yang pertanyaan saya ini, yang online juga nih untuk turbin ya. Ya Suhunya itu sudah online juga sudah pengendaliannya. Pak. Jadi Oh, udah pakai eh, termokopel yang itu ya, yang panas tahan panas tinggi, tinggi itu ya.
Online dari maksudnya ini kalau dari Sensornya suhunya di dalam kan harus dideteksi. ya itu sudah ada Pak untuk mainstream temperatur dan mainstream pressure ya. Oh, bagus lah. Jadi yang udah pakai peralatan paling canggih ya. Iya betul Pak. Wah, Nah dari percaya lah itu. data-data di DC tersebut kita masukkan ke modeling tadi Pak di algoritma Baik, tadi. bagus lah. Yang pertanyaan terakhir ini, Mas. Saya tertarik di root cause analysis itu loh. Ya Pak. Nah, kok bisa menyimpulkan salah satu parameter itu menjadi root cause analysis itu cara analisisnya gimana? Saya tampilkan lagi. Kan banyak parameter gitu. Kalau kita tahu kalau itu jadi akar masalah yang ganggu efisiensi itu caranya gimana? Itu ada referensinya Pak dari EPRI Pak. Sebentar saya buka ya Pak ya. Nah, maksud saya kalau nanti machine learning harusnya kan nanti bisa direkam juga kan, artinya bisa nggak perlu itu kan untuk awal ya, tapi nanti untuk berikutnya kan harusnya dari pengalaman pembangkitnya sendiri kan, Betul. tapi Nah, kan bisa terkait hal dirubah-rubah itu nanti. kita belum develop. Oh, jika parameter gini gini gini, maka kesimpulannya abnormalitinya seperti ini. Itu hanya based on real time aja sih Pak. Oh, belum Saya sampai ya. Nah, artinya itu belum mungkin sam- pengembangan selanjutnya bisa ke situ, Iya karena Pak. nggak mungkin berhenti sampai sini doang kan. Betul Pak. Artinya kita harus tahu pasti itu kalau yang karena kalau analisisnya keliru kan akar masalahnya keliru kan bisa jawabannya juga salah kan. Betul. Jadi ini contohnya, ini yang apa namanya root cause yang online. Ini base-nya dari EPRI, cuma kita Hmm. masukkan apa namanya logiknya, logic if and or gitu ke PyVision gitu Pak. Nah, jadi angkanya dari April ya. Iya betul Pak. Kalau angka ini real time di unit Pak. Cuma Ya, tapi kan untuk level harus ada limitnya kan. Justru limitnya kan nggak boleh dilampaui. ya betul Pak. Cuma ini yang saya tampilkan ini bukan limitnya tapi di aktual di unit Pak. Memang harusnya Oh, anu yang ya, bagus itu adalah laporannya ya. ya yang harusnya yang bagus Dan adalah justru ada yang saya limitnya juga yang gitu. tertarik itu kenapa waktu deteksi itu bisa tahu kalau ini beda tuh loh. Kan nggak ditampilkan di sini. Ya nggak ditampilin Pak betul Pak. Nah, kan yang penting Kurang kan kalau ditam kita kita sebagai operator kan kalau tahu ada yang beda kan langsung tahu kan ya dari real time. Jadi ada pembandingnya ya sebenarnya ya ya. betul Pak. Ini kurang data pembanding yang apa namanya baseline-nya gitu Pak. Ya, ya udah terima kasih. Yang akan Ya datang mungkin terima bisa kasih. itu baseline-nya itu Ya nanti dari motion learning bisa digeser-geser sesuai pengalaman Bu. Terima kasih. ya betul. Terima kasih banyak Pak Batian saya Bu. Baik, ini ada pertanyaan sebelumnya dari Pak Jerry. Ada 3 pertanyaan dari Pak Jerry AS. Yang pertama, license apa saja yang dibutuhkan untuk Python read atau write dari atau ke PI Data Archive? Kemudian yang pertanyaan kedua, total berapa model yang di running Python selama setiap 5 menit? Bagaimana dengan spek dari hardware? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah sudah pernah mencoba analisa forecast? Misalkan forecast kapan critical parameter mencapai alarm limit shutdown sehingga bisa sebagai early warning system. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Jerry AS. Yang pertama, license apa saja yang dibutuhkan untuk Python kait read write data dari atau ke PyData Archive. Jadi untuk license-nya seperti atau eh, library-nya itu sebentar saya tampilkan lagi. Jadi sebenarnya library-nya umum, baik Pandas, NumPy, Matplotlib untuk eh, plotter, kemudian Seaborn.
Nah, yang paling yang ada tambahan itu adalah di OSIsoft Pi Web API ini. Ada tambahan buat narik data dari eh, Pi System gitu. Kalau yang lainnya kurang lebih secara umum itu ada, namun yang berbeda mungkin di OSIsoft ini. Dan juga harus masuk akses ke eh, PyData Archive-nya itu ada username dan passwordnya sendiri yang tidak bisa saya tampilkan karena itu nanti eh, sebagai apa namanya gerbang buat masuk pengambilan data ke dari data dan ke data archive-nya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, total berapa model yang di running Python setiap 5 menit. Jadi yang di running setiap 5 menit sekali adalah satu model dengan tadi menggunakan algoritma random forest regression. Kemudian untuk spek hardware-nya ini kami menggunakan PC server tapi dengan spek yang juga sebenarnya tidak terlalu tinggi, i7 dan spek eh, PC biasa juga bisa karena hanya untuk eh, running program dari menggunakan task scheduler tadi di Windows. Kemudian di poin yang ketiga, apakah sudah pernah mencoba analisa forecast? Misalkan forecast critical parameter jika mencapai alarm limit shutdown sehingga bisa sebagai early warning. Nah, untuk early warning ini sebenarnya kami juga sudah buat, tapi terkait dengan blocking call feeder, tapi dengan menggunakan algoritma yang lain, dengan menggunakan linear regression biasa. Jadi itu kalau terkait sistem turbin ini belum ada early warningnya. Di sisi karena di Pelabuhan Ratu itu sering gangguan blocking pada call feeder, jadi kami buat prediksi bahwa bahwa akan terjadi blocking pada call feeder tersebut. Jadi untuk mengamankan eh, peralatan seperti belt call feeder atau peralatan di call feeder sehingga tidak terjadi breakdown. Jadi kita sudah sempat jika ada tanda-tanda akan blocking dari batu bara, kita pindahkan, kita change over ke call feeder yang standby. Jadi kita memitigasi kerusakan peralatan pada call feeder. Tapi untuk di sistem turbin, kita belum ada untuk early warning sistemnya. Mungkin itu jawaban dari saya ke pertanyaan dari Pak Jerry AS. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan juga dari Pak Ani Suryadi. Selamat sore Pak, izin bertanya. Untuk penulisan model yang merupakan output dari Python sebelumnya sehingga bisa dimunculkan trending atau value-nya di PyVision. Apakah menggunakan PySystem Explorer? Pertanyaan kedua, jika benar untuk persamaannya menggunakan formulasi yang telah disediakan dalam PySystem Explorer tersebut, melalui pembuatan analisis seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Ani Suryadi ya. Yang pertama itu untuk output dari Python ini yang muncul trending dan value di PyVision ini tidak menggunakan PySystem Explorer ya. Jadi dari Python itu bisa langsung upload eh, hasilnya atau deploy hasilnya itu ke PyVision, langsung bisa dimunculkan dengan menggunakan tag dummy atau kita daftarkan dulu tag-nya, misalkan eh, JPR 1 mainstream pressure prediction itu misalkan untuk apa namanya tag-nya. Setelah itu eh, kita apa namanya kita upload eh, melalui program di Python-nya. Jadi langsung ke PyVision. Jadi tidak melalui. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini yang poin 1 client point get by pet ini adalah tag dummy yang kita daftarkan ke kantor pusat agar bisa ditarik, agar bisa memunculkan data hasil modeling ini. Nanti kita
ketikan langsung di atau kita kopikan langsung di dashboard by Vision, kita bisa drag dan bisa munculkan grafik dan value-nya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jika benar maka persamaan mengenai formulasi yang telah disediakan melalui pembuatan analis atau apa. Nah, untuk yang di PySystem Explorer ini sendiri, yang kita gunakan adalah terkait eh, logic untuk root cause yang tadi. Jadi, root cause root cause analysis yang online tadi itu kita buat memang di Explorer dengan menggunakan logic if and or dan lain-lain. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan dari Pak Anies Suryadi. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Indra Jakobalis. Data-data yang dianalisa dapatnya apakah sebelum atau sesudah dilakukan eksperimen? Terima kasih, Pak. Eh, Data-data yang su- yang di Yang analisa ya didapatnya sebelum oh ya atau sesudah dilakukan eksperimen. ya jadi di yang data-data yang dianalisa ini di sebelum dan sesudah itu kita eh, melakukan analisa ya perubahannya seperti apa, dan itu juga sebenarnya bisa langsung kelihatan di Vision-nya, namun juga kita analisa secara manual ya, sebelum dan setelah improvement. Apakah dari kita lakukan pengumpulan data kembali untuk mm, mendapatkan turbine heat rate atau specific fuel consumption-nya, kita tarik datanya, kita bandingkan sebelum dan sesudah improvement seperti apa. Itu jawaban dari saya terhadap pertanyaan dari Pak Indra Jakobalis. Mungkin Pak Indra Jakobalis, apakah menjawab, Pak? Baik, mungkin kita langsung saja, Pak. Mungkin langsung pertanyaan selanjutnya. Paham dan Khawasi. Selamat sore, apakah parameter hasil rekomendasi efisiensi langsung diaplikasikan ke aktual plan atau harus disimulasikan ke simulator terlebih dahulu? Baik, terima kasih Pak Tanya, Pak Hamdan Hawasi. Jadi kalau di kami itu parameter hasil rekomendasi itu biasanya memang kita langsung eh, aplikasikan ke aktual plan ya, tanpa harus disimulasikan di gate cycle terlebih dahulu. Kita memang ada running gate cycle juga, namun hanya di eh, setiap bulan gitu, setiap setiap bulan jika ada hasil performance test, terus kita simulasikan hasilnya gitu. Dan untuk parameter hasil rekomendasi ini langsung diaplikasikan ke unit gitu. Jika misalkan ada rekomendasi terkait mainstream pressure ataupun yang lain, itu bisa langsung dieksekusi oleh teman-teman operasi. Namun kalau misalkan butuh terkait peralatannya yang tidak siap, kita biasanya memang selalu munculkan di weekly meeting efisiensi. Jadi kita meeting terlebih dahulu ke bidang operasi, pemeliharaan, engineering dan energi primer untuk kita sampaikan eh, rekomendasi-rekomendasi terkait efisiensi apakah bisa diaplikasikan langsung atau ada kendala yang terjadi. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Baik, ini dari Pak Muhammad Ansor, angkat tangan. Mungkin bisa langsung unmute.
Pak Muhammad Ansor, apakah bisa unmute? Silakan Pak Muhammad Ansor. Masih mute, Pak. Ya, di mute dulu Pak, Pak Muhammad. Baik, mungkin kita lompat dulu ke Pak Ferry pertanyaannya. Operating sistemnya pakai apa ya Pak? Pakai Linux atau Windows? Kalau Windows, Windows berapa? Kemudian pertanyaan kedua, kenapa tidak pakai C language atau bahasa C? Sehingga untuk real time-nya jauh lebih cepat. Yang ketiga, database-nya pakai apa Pak? Terima kasih Pak. Sekolah itu sing ikhlas ilmune nek manfaat. Ikhlas takut ya iya wis iku makhluk hidup apa? Masih mute Pak Agus? Makhluk hidup yang paling ikhlas. Izin tadi pertanyaan dari Pak. Dari Oh Pak ini Ferry, Pak Pak. Ferry ya. Ya. Jadi operatingnya pakai Windows, ini kalau di kami pakai Windows 10. Terus kenapa tidak menggunakan C language untuk real time jauh lebih cepat? Nah, jadi untuk bahasa pemrograman yang sudah terintegrasi dengan yang bisa diintegrasikan dengan PyVision. Jadi PyVision itu PLN Indonesia Power itu punya ininya apa namanya? Bisa menggunakan web tersebut. Nah, yang bisa integrasi itu pakai Python. Jadi kami menggunakan pembahasan pemrogramannya Python. Selanjutnya database-nya pakai apa? Jadi sebenarnya database ini adalah data dari DCS yang dimirror ke Ryosi atau PyVision dan kemudian bisa kita olah di Python. Mungkin itu jawaban dari saya Pak terkait pertanyaan dari Pak Ferry. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Akmal Abdillah terkait baseline atau mungkin batas bawah atau batas atas yang tidak boleh dilampaui. Kalkulasinya masih berupa expected value dari masing-masing target atau bagaimana ya Pak? Ini ada komentar apakah mungkin menggunakan plus minus standard deviation atau kalkulasi lainnya. Terima kasih Pak. Baik, jadi untuk terkait baseline parameter-parameter decision turbin di the top ini, jadi kita menggunakannya adalah baseline regresi terhadap beban dengan menggunakan data historical di 1 tahun ke belakang. Jadi kita bandingkan dengan data historical 1 tahun ke belakang yang efisiensi unitnya itu cukup baik selama beberapa tahun terakhir. Kemudian kita buat regresinya terhadap beban. Nah, nanti dari misalkan di beban tertentu itu nilai parameternya adalah si nilai hasil koefisien regresinya dan belum menggunakan plus minus standar deviasinya misalkan di maximum pressure ada plus minus 3 MPa atau berapa itu jadi kita baseline-nya kalau parameter yang masih belum berbentuk AI itu pakai regresi dengan data historical 1 tahun ke belakang yang efisiensi unitnya cukup baik. Jadi kita bisa gunakan sebagai baseline. Mungkin itu jawaban dari saya. Dari pertanyaan dari Pak Akmal Abdillah. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Wicaksono.
Izin bertanya, apakah rekomendasi di top sudah bisa langsung difeedbackkan ke turbin kontrol atau DCS untuk optimalisasi parameter kontrol? Terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaan dari Pak Wicaksono. Jadi memang masih belum bisa langsung nge-trigger di parameter di DCS karena bentuknya hanya dashboard rekomendasi. Nah, dari dashboard rekomendasi tadi baru dari teman-teman operasi yang akan melakukan eksekusinya. Jadi baru sebatas memberikan rekomendasi saja, tidak langsung nge-trigger di eh, turbin kontrol atau di DCS-nya. Karena masih terkendala peralatan di unit itu tidak semuanya beroperasi dengan normal ya. Jadi untuk menuju ke sana itu butuh effort dan butuh yang cukup besar ya untuk bisa menuju ke otomasi tadi yang kita cita-citakan juga. Baik, itu mungkin jawaban dari saya. Baik, ini yang kolom chat sudah habis pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu jika ingin bertanya silakan bisa angkat tangan atau menuliskan kembali di kolom chat. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Pak Nazrul Effendi. Silakan Pak bertanya. Oh, ya, salam kenal Pak. Apa tadi? Salam kenal Mas. Mohon maaf saya Ya, tadi sambil nyetir ini. iya Menarik Pak. ya, Mas siapa namanya? Agus Pak, Agus Kurniawan. Oh ya, sekarang di PLN mana nih Mas? PLTU Pelabuhan Ratu saya Pak. Oh, Labuan Ratu ya. Ya, menarik. Jadi kalau apa? Saya dari Teknik Fisika UGM, Pak. Ya, salam kenal. Jadi salam kenal Pak Nasro. Menarik. Ya, ini apa? Kalau bisa nanti kolaborasi penelitian dan pengembangannya, Pak. Nah, menarik juga Pak. Ya, Karena kami juga ya, sering karena belajar ini penulisan juga sama teman-teman dari ya UGM, kemarin saya Agus Bejo, ada dan lain-lain. ya saya ada juga kerjasama dengan di PLTU di Kalimantan ya untuk penerapan mesin learning di turbin. Jadi mungkin ke depan bisa kontak-kontak Pak Agus. Siap Pak Kalau Nasro. ya Dengan senang kalau hati. mesin learning sendiri itu mohon maaf tadi saya nggak begitu ngikuti detail karena sambil nyetir. Ya Pak. Kalau penerapannya sendiri itu gimana Mas? Potensi untuk peningkatan ya efisiensinya ya berapa persen Mas? Tadi sekitar rata-rata penurunannya di 30, kalau secara turbin nitrat di 78, 79 kilokalori per kWh. Itu kalau di persen terhadap ininya adalah sekitar 3%, Pak. Sekitar 3% untuk eh, peningkatan efisiensinya. 3% ya. Ya, 3%. Ya, nanti kapan-kapan izin kontak-kontak Mas Agus. Siap, siap Pak Salam Nasr. kenal ya. Nanti Saya Pak. Nazrul. Ya, Selamat. ya, makasih, makasih. Sama-sama Pak Nasr. Baik, mungkin ada lagi ya yang bertanya? Silakan ada yang bertanya lagi. Kalau tidak, kita cukupkan. Baik Pak, mungkin Pak Agus ini banyak yang bertanya tentang nomor kontak. Siap, Apakah nanti bagaimana? Apakah email atau apa Pak yang bisa dihubungi Pak? email saya saya ketik di kolom chat ya. Oh iya, siap boleh Pak. Ini ya, email saya mungkin nanti bisa kontak via email aja dulu, nanti selanjutnya mungkin bisa kontak via Japri atau apa. Dengan senang hati sih Pak, kalau misalkan ada yang ingin mengajak kerjasama atau apapun, kami membuka peluang itu sih. Baik, belum masuk kayaknya Pak.
Oh iya, ininya belum kolom masuk. ininya emailnya. Chat. Ya, diganti mungkin Pak meeting group chat Pak ininya. Send chat to-nya meeting group Oh chat. iya, benar. Kirim lagi. Baik. Oke, Ah, sudah masuk. cukup. Oh, ini ada yang angkat tangan. Pak Hamdan Khawasi, silakan Pak bertanya. Eh, Salam kenal, Silakan, Pak Mas Hamdan. Agus. Ya, Ya, Pak Hamdan. ini saya agak ini juga ya, appreciate juga nih terkait sama hmm, eh, materi yang dibawakan. Untuk saya ingin bertanya, ini kan terkait eh, gas ya, gas pakai pakai steam ya, boiler. Nah ini apakah sudah diaplikasikan di PLN geothermal gitu, Mas Agus? Nah, terkait di PLN geothermal ini belum, Pak. Oh gitu Jadi, ya. eh, karena di efisiensi engineering itu kalau di geothermal nggak ada bagiannya gitu. Mohon maaf kalau di PLN Indonesia Power. Dan Oke jadi baik. yang terakhir di forum diseminasinya itu hanya di PLTU dan PLTGU gitu. Jadi yang geothermal belum masuk. Oke. Menarik juga yang di geothermal, saya juga belum begitu mengerti betul terkait apa namanya efisiensi di geothermal ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Agus. Jadi gini, ini saya agak apa pengen bertanya juga, makanya tadi saya tanya tentang geothermal. Jadi ada sebuah new plan ya. Mungkin saya perkenalkan diri saya dari KPT. Jadi ada untuk requirement di PL geothermal itu ada requirement anomali predictive analysis. Nah, di sini kami yang kami tahu seperti yang Pak Agus bilang. Jadi untuk di geothermal itu jarang sekali menggunakan anomali predictive analysis ini seperti itu. Nah itu dari PLN sendiri memang tidak ada ya Pak ya untuk di geothermal ya. Eh, saya belum pastikan lagi ke teman-teman di geothermal sih apakah memang sudah ada atau belum untuk terkait Ya, eh, tadi baik baik. perlu saya pastiin dulu ke teman-teman yang di Iya, ini geothermal. di ini sih Pak di new plan di Patuha nanti Patuha 2 Hmm. kemungkinan akan diaplikasikan terkait sama anomali predictive analysis ini seperti itu. Nah, yang tadi sempat saya tanyakan juga ya, berarti bisa langsung diaplikasikan ke plan menggunakan rekomendasi parameter yang sudah ditampilkan dan juga apa namanya bisa direkomendasikan sesuai dengan mungkin email atau seperti apa gitu ya Pak ya. Ya, betul. Bisa itu, Pak. Pak menanya lagi terkait sama ini ya software ya mungkin di beberapa DCS supplier mungkin memang ada seperti ini. Nah ini yang Bapak tampilkan sekarang ini Bapak program sendiri ya langsung Iya, atau betul, Pak. seperti apa? Oh oke. Jadi kami program sendiri untuk di Python-nya ya kebetulan memang dari kantor pusat itu di PyVision-nya bisa di eh, linkkan dengan Python gitu. Itu Jadi free ya Pak di Python-nya itu free atau? Python free, Pak, open source Oh jadi oke. cuma nanti paling masuk ke PySystem-nya itu ada tadi ada username dan password tersendiri biar bisa ngelink, bisa bisa connect. Oke baik baik. Oke terima kasih Mas Agus atas Ya, presentasinya. sama-sama Pak Hamdan. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada lagi pertanyaan Pak? Oke, tampaknya sudah cukup ya. Ini sudah mau maghrib. Ya, baik, mungkin kita akhiri Pak Agus. Ya, Terima kasih atas presentasi hari ini. Ya,
Bapak Ibu, kita akhiri ya webinar hari ini. Terima kasih telah berpartisipasi hari ini. Salam sehat semuanya, salam sukses. Bila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, Pak Koko, Pak Prof. Edi Leksono, dan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Ya, Saya izin live, Bapak ya, Ibu. terima kasih, Pak.